pada awalnya tadi kita, mengerjakan tugas keempat ya dan bukan kuis ya, nanti dimasukkan ke bedet, tugas karena seperti yang saya sampaikan, kita tidak akan ada kuis untuk mata kuliah ini. Nah, tugas ini tadi ada 5 pertanyaan, yang pertama sebutkan definisi dari e-government. Kemudian apa saja tahapan yang terdapat pada e-government, sebutkan tujuannya apa diterapkan dengan e-government, lalu apa saja sasaran pembangunan dan penerapan, serta jelaskan bidang-bidang yang terdapat pada e-government. Jelas secara singkat, ini banyak dari baik itu jawabannya dari paper atau dari berita, itu juga bisa kalian citasi, ataupun dari jurnal-jurnal. Secara singkat, saya ambil dari Norris D. Fletcher. E-bisnis itu adalah layanan dan pengiriman informasi elektronik yang diberikan oleh pemerintah 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Jadi sifatnya itu harus real time online. Syarat untuk adanya e-government itu adalah eee, adanya e-readiness atau kesiapan secara elektronik. Poin yang harus kalian garis bawahi, misalkan nanti di UTS ini keluar segala macam adalah ini kata kuncinya, harus ada konektivitas atau dalam bahasa Inggris adalah connectivity, kemudian information security, dan juga, kedua hal ini. Sebentar, ini Aldi masuk. Aldi belum absen ya tadi, lupa absen. Iya Pak, lupa absen tapi tadi udah submit UIS-nya sih. Lanjut ya. Jadi yang pertama adalah e-readiness dan harus juga ada information security. Ini dua hal yang paling penting yang harus dimiliki sebagai backbone atau dasar ketika penerapan e-government. Secara kalau misalkan sistem secara publik ya. Dan ini kalau misalkan seperti yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, untuk kesiapan menjadi e-commerce atau electronic commerce, bisnis secara elektronik, kan ada banyak poin yang lain. Tapi untuk spesifikasi bisnis elektronik secara publik, ini harus diperhatikan, konektivitas dan juga information security. Nanti akan kita bahas bagaimana penerapannya di Indonesia dan juga bagaimana contoh-contoh memang yang sudah menerapkan e-government secara betul. Oke, nah selanjutnya pada pertanyaan kedua adalah ini, apa saja tahapan yang terdapat pada e-government? Yang pertama, ini sama sebenarnya penerapannya seperti yang maupun bisnis secara umum biasa. Yang pertama pasti adalah ada namanya implementasi, yaitu memperkenalkan kemunculan suatu sistem kepada masyarakat. Jadi misalkan seperti di Bandung ada sistem menggunakan tiketing elektronik, kan itu implementasinya sampai setahun, lama-lama kan, lama sampai setahun itu supaya diperkenalkan, supaya masyarakat tidak kaget. Kemudian pengembangan situs pemerintah, kemudian setelah ini dilakukan interaksi user dengan mengunduh form komunikasi, baik itu real time chat dan lain sebagainya. Supaya nanti buat feedback hingga nanti si sistem government ini benar-benar launching. Lalu yang selanjutnya adalah transaksional, apabila user membayar layanan secara online. Di antara kalian misalkan ada yang pakai layanan Bus Damri, nah itu kan dulu sebelum adanya ini kan masih gratis dulu tuh, supaya orang terbiasa membayar dengan e-money. Lalu selanjutnya adalah ada full elektronik, ketika e-government sudah terganti secara keseluruhan di sektor-sektor pemerintahan. Nah, ini tahapan-tahapan yang sama dikembangkan, walaupun itu e-government ataupun untuk penerapan bisnis secara umum, tahapannya rata-rata seperti ini. Kemudian dalam penerapan ini, karena ini faktornya adalah sektor sektor publik, baik nanti misalnya kalian akan melakukan bisnis walaupun itu secara perusahaan pribadi ya, tapi akan melayanan, prinsip-prinsip atau hal-hal yang dilakukan secara pelayanan publik gitu. Misalnya satu pelayanan publik, misalkan bisnisnya mengenai jasa pembangunan jalan misalkan. Ataupun sebagai konsultan, itu kan akan melakukan beberapa pelayanan publik ya. Nah, prinsip-prinsip pada e-government itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Selain tadi yang pertama adalah konektivitas dan information security, ada beberapa prinsip yang harus dipahami. Yang pertama adalah fokusnya adalah kalau misalkan kita secara bisnis, kan customer kita itu adalah kebanyakan misalnya kalau konsepnya B2C adalah customer secara biasa ya, secara privat gitu. Sementara kalau secara publik, fokusnya adalah membangun layanan, jadi menyediakan servis bagi masyarakat secara umum. Oke, jadi masyarakatnya benar diverse gitu. Dan biasanya spesifiknya itu adalah segmentasi pasarnya itu adalah suatu area. Jadi pukul rata biasanya semuanya, baik itu segmennya tua, muda umurnya, baik itu kalangan pendidikannya itu misalkan
sampai mana ataupun tingkat ekonominya sebagaimana, biasanya segmentasi pasarnya itu adalah secara meluruh atau istilahnya itu whole customer. Kemudian prinsip yang kedua adalah membuat pemerintah dan layanan-layanannya lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat, serta memberikan solusi terhadap isu-isu yang sosial gitu. Jadi ada isu apa sih, ada hal yang harus dibenahi seperti apa sih, kemudian menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat yang memang dibutuhkan untuk membangun layanan kepada masyarakat. Lalu yang terakhir adalah prinsip yang terakhir adalah penggunaan sumber daya pemerintah secara efektif dan juga secara efisien. Makanya waktu kemarin seperti di Jakarta contohnya ketika penerapan e-government, yang lain misalkan e-procurement itu kan dengan supaya sumber daya pemerintah itu bisa dilihat secara efisien sama publik dan publik bisa melakukan penilaian itu sendiri. Oke, sampai di sini, saya ada beberapa case yang mungkin tadi kurang dijelaskan oleh kalian ya. Saya mungkin ada beberapa gambaran ataupun pengetahuan umum lah, kita diskusi santai aja. Coba menurut kalian nih, misalkan kalau kalian sering baca atau nonton film atau main game atau apapun ya, di pikiran kalian suatu negara gitu yang menerapkan negara digital gitu, ataupun negara yang kalau istilah terminologinya itu utopia gitu. Negara itu sudah government nih, udah negara digital nih, di pikiran kalian tuh seperti apa sih? Oke, pertanyaannya sederhana ya. Kita mulai dari karena sekarang tanggal 17 dari Fahmi deh. Fahmi, Iya, Fahmi Pak. ada? Ada hadir, Pak. Nah, menurut Fahmi nih, idealnya Ideal. seperti apa sih kalau misalnya udah e-government serba digital, nanti kamu tuh hidup seperti apa sih idealnya tuh? Kenapa saya menanyakan, kita lanjut ya, kenapa saya menanyakan hal tersebut? Karena sebenarnya ada satu negara yang memang sudah mendapat banyak penghargaan dan juga memang sudah menerapkan e-government di dunia itu memang yang terbaik. Negara itu namanya adalah Estonia. Ada yang pernah dengar? Bisa disimak ya. Estonia has the most advanced in the world. Banking, prescriptions, even voting. In Estonia, they're all managed through a single online system called e-Estonia. And other countries are taking note. This system has been in operation since 2001. It's a convenience for the citizens, and people love it, obviously. Estonia has been filing taxes and voting online for years with little fanfare. But when, say, a global pandemic hits, those capabilities are actually crucial. Especially under COVID, all those functions break down. Whereas for us, everything keeps just humming along and there's no break in anything. Estonia has proven that digital governance actually works really well. So how can we get it up and running everywhere else? I'm Tomas Henrik Ilves, former president of Estonia. As president, Ilves oversaw the rollout of e-Estonia. Nowadays, he lives in California and consults on cybersecurity and digital governance. I'm smack in the middle of Silicon Valley. In a 12-mile radius, I have the headquarters for Tesla, Apple, Facebook, Google. Yet, if I want to do anything with the government, it's a mess. I mean, I would have to go to a government office like DMV, stand in line there, take along a photocopy of my electricity bill. Or take taxes. If you're an American, you're probably used to paying for an online filing service or an accountant and have to take time every year doing a comprehensive review of the past year's financials. In Estonia, we filed Estonia has the most filling a prescription. There are only 3 transactions that cannot be done online, and that's getting married, getting divorced, and selling or buying real estate. Ilves entered Estonian government as a diplomat and then as a minister of foreign affairs, just as the country emerged from under Soviet rule. I was thinking about how to pull Estonia out of the mess it was in, which was it just become independent, was very poor. Mosaic came out, it was the first web browser. You had to buy it and load it into your computer from floppy disks. And I looked at that and I said, well, this is someplace where Estonia is no more
backward than anyone else. By 1998, all Estonian schools were online. And by the early 2000s, the framework for e-Estonia was under construction. And slowly but surely, the public began to adapt to the new digital system. 2005 was our first election. And the first time around, 0.3% of the population voted online. Last May, for the European Parliament, we had 46% of the population voting online. Especially in the US, the idea of the government collecting and being responsible for your most personal and private data might sound a little alarming. But in the e-Estonia system, every citizen is able to see a detailed log of any time their data is accessed by a government agency. Meanwhile, in countries like the US, governments might collect large amounts of data from your everyday interactions without you even knowing. The data that is scraped from all of your digital interactions is incredibly vast, and it's all data that my government never sees. So if you want to be dystopian and worry about Big Brother, don't worry about the government doing it directly, worry about the government doing it indirectly. People say, you're a small country, you can do that. We're a big country. But there is no impediment to digitizing governance in larger countries other than server size, because the design is basically the same. But you have to be willing to take the risks of doing this. And for online governance to be widely adopted, people have to believe in it. I've been asked, especially since COVID, shouldn't we do e-voting? But it takes a long time to create the trust necessary to have people vote online. It works in my country because we use exactly the same tools that we use to take money out of the bank, to register your kid for school. Since the trillions of transactions that citizens have made over the past 20 years have not been hacked, you trust your vote. I think it's a virtuous circle. Estonia has shown us that a more modern system of governance is possible. The question is, are we ready to build it? Hey, thanks for watching this video. If you liked it, share it with a friend. And check out freethink.com Oke. for more stories of people moving the Kalau world. kalian mau nonton lebih lengkap, kalian bisa lihat di Freethink ataupun di salah satu yang ini ada salah satu citizen atau government dari Estonia yang dia ngomongin tentang bagaimana Estonia bisa menerapkan e-government-nya dan apa langkah-langkah yang sedang dilakukan dan rencana ini nih di sini. Oh ini mungkin kalian mau nonton ini Indonesia Superpower juga bisa, itu tentang Indonesia yang mungkin diprediksi akan menjadi negara superpower dalam waktu 10 tahun ke depan mungkin ya, jika memang kita menerapkan ini. Lalu apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika tadi kita kan sempat membahas hal ini ya mengenai prinsip-prinsip government, dan memang ternyata beberapa prinsip hal ini seperti yang tadi saya sampaikan, kalau Estonia itu dulu, kalau tadi kalian bisa nangkap, ada yang tadi nangkap, saya ulangi sedikit. Jadi ketika awal sebelum tahun 2000-an itu kan memang ada krisis global ya. Krisis global, kemudian Estonia itu sempat bangkrut, sempat mau ya terpuruk lah. Saya itu mereka melihat teknologi informasi itu sangat penting dan sangat bagus untuk diterapkan gitu. Nah, lalu apa sih, kenapa mereka menerapkan e-government itu, dan kenapa mereka akhirnya ya sudah dengan awal 2000-an itu, jadi ketika kita waktu itu lagi bersikukuh dengan krisis moneter dan kita juga sedang dalam masa transisi saat itu Presiden Soeharto terus ganti ke Habibie dan lain sebagainya. Tujuan dari implementasi tersebut adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT. Kalau tadi kalian lihat misalkan di Estonia itu sendiri waktu awal-awal itu browser tuh mereka tuh harus beli buat browsing internet. Oke, awal-awal mereka harus beli suatu aplikasi cuman buat browsing internet. Tapi saat itu kolaps hingga akhirnya pemerintah sendiri memanfaatkan teknologi IT supaya masuk ke sekolah-sekolah. Oke, jadi pendidikan yang paling pertama ya, untuk meningkatkan mutu layanan publik. Oke, yang pertama itu. Lalu yang kedua adalah tujuan implementasi e-government sendiri itu adalah untuk terbentuknya pemerintah yang bersih, transparan. Tadi kalau kalian bahas yang narasumbernya bilang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Karena mungkin pada awal 2000-an itu adalah awal dari milenium ya, kalian pernah dengar istilah itu milenium.
Itu adalah untuk pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntunan perubahan secara efektif. Akhir adalah dari penerapan e-government itu adalah untuk perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara pemerintahan. Oke, karena saat itu Estonia, saya ambil contoh Estonia, sedang dalam masa krisis hingga akhirnya mereka melihat, oh teknologi ini bisa digunakan. Makanya mereka menerapkan teknologi-teknologi tersebut pada sekolah-sekolah, oke. Nah, apa sih tujuan dari misalkan sasaran pembangunan e-government itu apa sih? Ini kan tujuan dari implementasi. Contohnya tadi di Estonia tahun 2000-an tujuannya rata-rata seperti ini. Ini yang bisa saya ambil tadi dari video tadi. Kemudian sasarannya apa sih? Apa yang mereka tuju gitu kan? Apa mereka yang ingin lakukan gitu dengan tujuan-tujuan ini? Apa sasarannya? Yang pertama adalah mereka ingin membentuk suatu jaringan informasi dari e-government itu dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau dan juga lebih cepat gitu kan. Lalu yang kedua dari video yang tadi berarti mereka itu sasarannya adalah supaya membentuk sebuah tuh hubungan interaktif, oke, dengan dunia usaha dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi perubahan dan persaingan secara internasional. Lalu pembentukan mekanisme yang tadi supaya antara lembaga pemerintah dan juga penyedia fasilitas bisa berpartisipasi dalam proses kepemerintahan yang mana lebih cepat lebih baik dalam suatu proses pemerintahan tersebut sehingga pembentukan sistem dan proses kerja yang transparan seperti tadi ya mereka sudah transparan sekali dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah. Jadi kalau tadi di Estonia namanya SID single ID itu ketika dicek itu bisa dilihat kalian punya tanah apa aja, kemudian dan, siapa yang pernah akses itu bisa dilihat karena semuanya itu jauh dari sekarang yang hingar-bingar cryptocurrency dan blockchain sekarang. Pada 2000-an awal itu sebenarnya Estonia sudah menerapkan namanya blockchain gitu dan juga cryptocurrency secara umum pada sistem pemerintahannya dia sendiri. Makanya menuju perubahan e-government itu kalau kita bisa belajar tadi yang dari Estonia adalah yang pertama adalah adanya transformasi, oke, dari penyelenggara secara manual, baik manajemen perubahannya, kemudian perubahan budaya kerja, perubahan proses kerja, SOP dan kebijakan politik, peraturan dan perundangan, dan leadership-nya itu bertransformasi menggunakan eee, teknologi informasi. Sehingga akan dilakukannya penggunaan internet secara menyeluruh, lalu penggunaan infrastruktur secara telematika, kemudian penggunaan sistem aplikasi, standarisasi metadata, transaksi elektronik, electronic data interchange atau pertukaran, elektronik dan dokumentasi secara elektronik. Pada kasus Estonia, mungkin karena negaranya itu memang saat itu sedang terpuruk, jadi semua hal yang transformasi ini nilainya nol. Mereka harus move forward atau move on ke dalam pemanfaatan ini. Hanya saja karena negara kita berbeda gitu kan, contohnya tadi ya, kita kan memang ada kompleksitas yang tinggi ya, belum lagi antara lain adalah yang paling tinggi, masalah Indonesia itu baik bagi kita secara individu atau secara bisnis adalah apa coba? Kenapa Indonesia susah banget atau masalah paling gede dari negara Indonesia itu apa coba? Kenapa kita tuh nggak mau maju-maju terus pemerintahnya? Apa coba? Dan Sumber dayanya Pak kurang, sumber dayanya belum siap Pak. betul, itu salah satunya bisa. Tapi kalau secara pemerintah kenapa kita nggak baju-baju gitu kan? Kenapa sumber dayanya bisa sampai kayak gitu? Ada satu perilaku yang secara umum jamak dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Apa itu coba? Edukasi Pak kurang banget di Indonesia. Oke, betul. Karena kurang edukasi juga kurang. Tapi ada satu hal nih yang menjadi momok atau menjadi cancer dari pemerintah Indonesia. Yang jadi birokrasinya lama, yang jadi biayanya tuh serba-serba mahal, yang jadi kualitasnya tuh jelek, sehingga ke pendidikan kita tuh juga jelek. Ada satu perilakunya itu. Apa coba? Apa coba? Nuryani. Menurut Nuryani apa? Ada satu. Ada satu yang Ya Pak, menurut Nuryani apa? Satu perilaku pemerintahan kita yang
sudah menjamur dan susah dihapus gitu dari dulu. Korupsi, Pak. Yes, betul Clinton. Nuriani baru bilang, udah disamber sama Clinton. Iya betul Clinton itu salah satunya. Bukan salah satunya, itu yang paling penting. Karena kita tuh ada budaya korupsi tersebut gitu. Budaya ya, bukan budaya. Saya nggak suka dipanggil budaya. Tapi ada satu masalah korupsi tersebut ya. Karena kita ada korupsi tersebut yang setelah bertahun-tahun itu masif dan mungkin salah satu dilakukan oleh salah satu mantan presiden kita, hingga kita menimbulkan salah satu hal yang mungkin sering dialami atau sekarang jadi obrolan-obrolan kalian itu adalah ini, trust. Trust kita tuh jadi kacau gara-gara ada tindak, kegiatan tersebut kan. Kita jadi nggak percaya misalkan sama aparatur, harus dibayar dulu dalam tanda kutip supaya kasusnya cepat gitu kan. Belum lagi misalkan cepat datanya segala macam harus ada KKN segala macam. Nah, trust ini merupakan bagian yang paling penting untuk penerapan e-government karena sifatnya itu publik. Kalau saya bisa flashback sebentar ke yang tadi ya, ini di awal yang tadi saya terapkan ini, yang pertama adalah konektivitas. Jadi jaringannya sudah tersedia dengan luas atau belum itu kita masih berkembang ya karena kita punya faktor geografis yang cukup menarik ya. Memang agak sulit tapi kita masih terus berkembang ke gitu setidaknya di negara-negara atau maksud saya di kota-kota besar lah yang internetnya cukup baik ini kan masih bisa diterapkan misalkan di Bandung. Nah ini information security ini belum kita terapkan karena itu kalau kita membuat project seperti misalkan iktp yang lain-lain itu kan malah jadi dikorupsi misalkan. Nah itu salah satu hal yang menjadi momok ataupun cancer ya dalam hal ini adalah di Indonesia itu sendiri. Padahal trust ataupun yang tadi 2 hal yang tadi merupakan hal yang pertama kali dilakukan Estonia untuk membangun negaranya untuk menjadi lebih baik. Dalam hal ini adalah salah satu negara yang terbaik dalam penerapan e-government. Karena negaranya itu dalam tanda kutip kecil dan cukup mudah gitu dikelola, mereka bingung kan, bahwa saat itu juga penetrasi internet masih kurang hingga akhirnya kepercayaan terhadap pemerintah cukup tinggi dan mereka menerapkan namanya digital identity. Jadi KTP kita seperti yang saya sampaikan pada awal dulu, iktp kita niatnya itu akan seperti ini tadinya. Tapi karena ada korupsi segala macam hingga akhirnya kita terbelakang lagi, nggak tahu ini proyeknya nanti bau digital e-currency jadi atau enggak, tapi dengan penerapan data ini, digital identity satu gitu, itu bisa dilakukan, percepatan untuk, pemerintah, Indonesia menjadi e-government. Terus langkahnya seperti apa sih? Sebenarnya konsep sederhananya sendiri. Jadi di Estonia itu, dia punya namanya sistem X-Road, oke. Database-nya seperti ini, konsep dari Estonia ya. Ini mungkin nggak akan kalian temuin di textbook atau apa, tapi ini merupakan memang yang dirilis oleh pemerintah Estonia. Jadi mereka punya namanya database X-Road, yang mereka bilangnya gitu dan digunakan sejak tahun 2001. Sistemnya sederhana, kompleksitasnya seperti inilah. Jadi, untuk alur datanya itu seperti ini. Jadi semua public internet bisa diakses oleh semua orang gitu kan. Lalu lalu kalau misalkan bayar pajak mereka cuman klik-klik-klik segala macam, terus pengen tahu akses ke bank juga dan lain sebagainya, mereka punya konsep X-Road. Kalian bisa download langsung kalau pengen penasaran di websitenya resmi pemerintah Estonia bagaimana mereka menerapkan dengan istilahnya itu pengelolaan database yang mereka sebut dengan X-Road. Nah, dari X-Road sendiri ini ternyata dari laporan yang mereka lakukan ada sekitar 35 juta request akses terhadap database mereka setiap bulan. Ini datanya tahun 2019 ya yang mereka berikan. Untuk 2 tahun ini, bayangkan 2 tahun ini pasti kan lebih karena kemarin ada Covid segala macam ya. Bisa sampai seperti ini gitu, database-nya secara umum. Tapi ini kan visualnya gitu, secara visual, tapi secara datanya, gambarannya itu seperti ini. Nah, jadi aktivitas data aksesnya seperti ini. Ini mungkin kalau akan kalian pelajari di luar mata kuliah ini ataupun di yang lain kalau kalian belajar yang kemarin saya suggest untuk belajar ambil sertifikasi tentang data mining atau product development atau product manager project gitu, ini akan kalian pelajari di sini tentang bagaimana alur data dari
informasi. Tapi secara umum seperti ini ya, bagaimana si Estonia itu datanya itu keambil. Ini ada sekitar 35 juta request data di websitenya dia, di database X-Road yang tadi. Kemudian yang unik atau yang pertama ketika Estonia itu ada, sejak tahun 2000-an awal tadi, 2021 itu mereka sudah menerapkan iktp lah ya atau utopia kita ya, dengan cara seperti ini. Ini merupakan website resmi Estonia, ketika kalian akses, itu akan, kalian bisa login. Setelah login kalian bisa lihat data kalian itu diakses sama siapa aja sih. Kemudian pemerintah ngambil data kalian itu kapan sih? Buat apa sih? Semuanya ada dalam, website-nya itu nih ya. Jadi ketika kalian view my data, kalian akan ada gambaran seperti ini misalkan. Nah ini ketika login gambarannya seperti ini. Jadi bisa lihat data keluarga kalian, data kesehatan, kemudian data pensiun dan segala macamnya. Ini traffic tuh kalian lagi kemana? Maksudnya kecelakaan ataupun ada ke mobil segala macam, legalitas kalian punya apa aja pun, itu sudah bisa di-track secara mudah lewat, website yang digunakan oleh pemerintah. Dan ini semuanya itu berbasis blockchain. Jadi kalau kalian yang ngerti blockchain atau cryptocurrency, ketika dicek itu di-track datanya itu bisa kelihatan semua dan nggak bisa diedit oleh pihak siapapun. Yang bisa edit adalah kalian ataupun kalian berikan otoritas pada seseorang dan ada lognya segala macam. Nggak mungkin bisa dihack. Makanya tadi bilang di video tersebut bilang, sejak 2000 mereka sudah menerapkan e-government dan sampai sekarang websitenya itu nggak ada yang nge-hack, datanya nggak ada yang bocor. Karena menggunakan basis blockchain. Oke. Nah, lalu misalkan bagaimana sih caranya seperti yang saya tanyakan ke kalian, supaya kita tuh secara umum negara Indonesia itu bisa menuju e-government. Oke. Ini adalah contoh penerapan e-government di Estonia. Tapi secara umum ya, apa sih yang kita lakukan atau apakah yang sedang pemerintah Indonesia lakukan? Ini adalah beberapa contoh fungsi dari kepemerintahan yang menyelenggarakan dan dapat dibantu menggunakan sistem elektronik. Yang pertama yang sudah kita lakukan, kita menerapkan, pelayanan masyarakat menggunakan sistem elektronik. Misalkan antrian online kan sampai sekarang udah. Kalau kalian bikin paspor kan bisa antriannya secara online kan. Itu salah satunya. Kemudian kepegawaian kita sudah mulai tuh dengan adanya data-data tersebut. Kemudian keuangan daerah e-procurement misalkan di Jakarta ataupun di daerah-daerah lain kan sudah mulai tuh. Kalau ada pengadaan kalian sebenarnya bisa akses ke pemerintah daerah tersebut untuk melihat data-data dari keuangan daerah tersebut, uangnya kemana, kemudian penyerapannya seperti apa. Lalu ada juga pengelolaan aset, ini sedang dilakukan gitu dengan adanya misalnya data-data keuangan dari Kementerian Keuangan itu sudah mulai tuh diterapkan beberapa hal untuk dilakukan e-government-nya dan lain sebagainya untuk menjadi negara government. Kita secara pelan-pelan memang sudah mengarah ke situ ya untuk beralih kepada e-government karena memang itu salah satu tujuan kita dan memang kita sedang berkembang ke arah tersebut. Kemudian apa sih kerangka atau apa sih langkah-langkah yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan dengan e-government itu sendiri. Nah, salah satu kata kunci e-government adalah pemanfaatan ICT atau Information Communication Technology. Ini artinya bahwa ada unsur-unsur ICT seperti sistem aplikasi, kemudian sistem infrastruktur, jaringan telematika, dan lain sebagainya. Nah, hal ini berkaitan dengan penggunaan internet. Ini sempat saya singgung ya, bahwa penggunaan internet kita itu cukup tinggi, salah satu yang terbesar di Asia. Kemudian penggunaan infrastruktur kita juga cukup naik karena kemarin ada Covid segala macam, hingga kita maju dalam penerapan infrastrukturnya itu sendiri. Apalagi penggunaan sistem aplikasi. Karena kemarin ada Covid segala macamnya, jadi kerangka infrastruktur kita untuk penggunaan internet, penggunaan infrastruktur, penggunaan sistem aplikasi, itu sudah baik. Hanya saja beberapa poin yang harus kita benahi itu adalah standarisasi dari metadata. Kemudian transaksi dan pertukaran elektroniknya masih ribet, tapi sekarang kita lebih baik ya. Dan juga sistem dokumentasi elektronik yang masih menjadi PR. Salah satunya adalah kalau kalian sadari di beberapa keuangan biaya transfer kita sekarang jadi nol ya untuk perbankan. Ada beberapa yang menerapkan nol, ada yang masih menerapkan paling rendah itu 2.500 karena itu ada BI Fast salah satu contohnya. Karena sektor keuangan itu mungkin adalah sektor yang sangat krusial untuk
pembangunan negara dan juga transaksi informasi dan data. Oke. Nah, di Estonia sendiri itu ada yang namanya data embassy. Oke, apa yang sedang Estonia lakukan sekarang atau rencana yang sedang mereka lakukan adalah dengan adanya data embassy. Ada yang tahu nggak embassy apa artinya? Tahu nggak embassy artinya apa? Galih? Galih nggak hadir ya? Henny. Tahu nggak embassy artinya apa? Kurang tahu sih, Pak. Indonesian Embassy, US Embassy. Ada yang nonton G20 nggak? Iya kan? Kedutaan, Pak. Betul, Clinton. Saya keprokin Clinton dari tadi. Ya betul, embassy itu kedutaan. Lanjut ya. Kedutaan. Ya, embassy itu kedutaan artinya di sana tuh yang pertama mereka itu buat data embassy. Oke. Jadi karena mereka sudah menerapkan sistem blockchain, jadi mereka tuh sekarang kalau paspor ke sana tuh ada namanya data embassy. Jadi data kalian tuh masuk ke sana kalau belum punya akun di dalam blockchain-nya mereka gitu kan. Akhirnya mereka akan dibuatkan namanya data embassy. Terus kalau kalian secara kita orang Indonesia terus kalian pengen punya perusahaan di Estonia, bisa. Kalian bisa buka perusahaan di Estonia. Ya caranya itu tinggal buat akun di itu mereka, kemudian kalian isikan nama perusahaan dan segala macamnya, itu bisa. Oke. Nah, dari sini akhirnya karena tadi Estonia sudah menerapkan iktp dalam tanda kutip dan juga punya data embassy seperti ini, langkah yang sedang mereka lakukan sekarang itu mungkin kita ketinggalan jauh adalah mereka punya gini, e-residency kit. Jadi buat nanti yang udah 17 tahun bisa punya residen ataupun pindah, akan disiapkan kayak gini. Ini merupakan data data residen ya, KTP biasa normal ya. Kalau di kita udah pakai di sini udah pakai chip gitu. Kalau kita masih pakai RFID gitu. Ini modus pakai chip yang pasti itu adalah ada seperti ini, ada flash disk datanya. Kalau kalian sempat belajar tentang blockchain dari cryptocurrency, ini tuh adalah data-data kalian secara pribadi yang bisa kalian unduh gitu. Foto-foto kalian ada di sini dalam kalau di blockchain itu adalah istilahnya ada cold wallet atau misalnya ya cold wallet ya, maksudnya yang disimpan tidak dalam internet gitu. Ini ada data-data. Jadi kalian adalah memiliki data kalian sendiri ketika udah ada resident kit ini paling kan ada nama, foto, terus misalkan kalian ada tidak mau yang di-upload dan tidak perlu di-upload saat itu. Misalkan kan buat anak yang baru SMA yang punya KTP kan dia nggak perlu upload alamatnya kan, ataupun misalkan nggak pengen diketahui orang tentang dia tuh anak dari sultan mana gitu, nggak perlu di-update itu tuh tapi sekalinya di-upload ya publik dan pemerintah bisa langsung tahu, ini salah satu contohnya, oke. Nah, sementara apa yang dilakukan di Indonesia gitu, Kak, ini kan sedang, dilakukan mereka salah satunya. Kerangka arsitektur e-government atau bagaimana kita menuju ke sini adalah seperti ini kerangkanya. Ini adalah saya ambil dari textbook ya. Kalau, kerangkanya secara sederhana kayak gini lah. Jadi di sini kita lihat ada namanya manajemen perubahan. Oke, ini di sini ada manajemen perubahan dan kebijakan. Kalau ambil contoh lagi dari Estonia, ini merupakan bagian terpenting saat tahun 2000-an. Oke, di mana bagian ini mulai dari akses, kemudian portal layanan publik, organisasi pengolahan dan informasi dan infrastrukturnya terpaksa harus dilakukan dan mereka percaya saat itu adalah edukasi adalah hal yang penting. Makanya saat itu dana mereka langsung dimasukin ke sekolah-sekolah, supaya sekolah-sekolah banyak akses internet dan lain sebagainya. Dalam ini tengahnya adalah backbone atau hal-hal yang harus ditengahi untuk melakukan e-government itu sendiri, oke. Mulai dari akses, jaringan komunikasi, kalau portal pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya, yang sesuai dengan kerangka peraturan dan kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Karena di sana sudah menerapkan e-voting dan segala macamnya gitu kan. Termasuk pada infrastrukturnya adalah e-billing, e-procurement dan lain sebagainya. Kita masih ada di tahapan ini ya, kita masih ada di tahapan ini dan kita sedang, bergerak ke arah tadi kerangka peraturan. Makanya kalau lihat anggota DPR, MPR banyak yang meeting segala macam, rapat segala macam untuk membuat kerangka peraturan, tapi di sana banyak
singgungan kepentingan ya. Makanya ya sudahlah, kita sebagai publik kita belajar sajalah menempa ilmu supaya kita lebih baik di bagian-bagian penerapan hal ini. Nah, contoh beberapa aplikasinya yang memang sudah diterapkan di Indonesia antara lain adalah ini. Ada government to citizen atau G2C. Kemudian juga istilahnya government to business. Yang ketiga itu misalkan istilahnya itu government to government gitu. Lalu yang keempat istilahnya itu adalah government to employee. Aplikasi yang paling kalian sederhana, kalian pernah dengar ini nggak, Jabar Digital Service? Belum, Pak. Oh, ini Jabar Command Center yang di Gedung Sate. Nggak ada yang... Oke, saya lihat preview dikit ya. Ini kalau kalian follow Ridwan Kamil di Instagram sebenarnya sempat dia review ini, coba saya review dikit. Jabar Digital Service, sebuah unit pelaksana teknis pengelola layanan digital, data, dan informasi geospasial di Jawa Barat. Kami punya misi menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi digital. Talenta-talenta muda dari bermacam latar belakang bekerja sama untuk mewujudkan misi ini. Kini, 149 Digitim ikut berkontribusi dalam pembangunan Jawa Barat. Kami tidak bergerak sendirian. Semangat kolaborasi menjadi landasan bagi kami, mencari solusi untuk menjawab permasalahan kesenjangan digital di Jawa Barat dengan pemanfaatan teknologi melalui produk dan implementasi. Berdirinya Pusat Visualisasi dan Integrasi Data menjadi wujud nyata hadirnya unit digital di Jawa Barat. Jabar Command Center didukung oleh berbagai aplikasi yang membantu proses pengambilan keputusan seperti eksekutif dashboard, monitor aduan masyarakat, sistem kewilayahan, sosial media analytics, video analytics and interactive system control, serta disaster management. Di masa pandemi, Jabar Command Center menjadi wadah untuk berkoordinasi dan berbagi informasi seputar penanganan COVID-19 di Jawa Barat. Penanganan pandemi semakin gencar dengan hadirnya Picobar, media terpercaya yang memudahkan warga mendapatkan informasi penanganan COVID-19. Aplikasi Picobar dilengkapi lebih dari 20 fitur yang menunjang respon cepat tanggap kedaruratan di tengah pandemi. Ikuti data kasus, peta sebaran infeksi, dan perkembangan penanganan COVID-19 di Jawa Barat melalui ragam fitur, seperti fitur bagikan lokasi dan cek sebaran kasus, fitur Picobar Isoman, fitur cari informasi COVID-19, dan fitur vaksinasi COVID-19. Sebagai aplikasi yang memudahkan warga dalam akses layanan publik, Sapa Warga juga turut berperan dalam proses penanggulangan pandemi. Di tahun 2020, Sapa Warga menjadi alat pendukung dalam penyelenggaraan Bansos Provinsi melalui verifikasi dan validasi data calon penerima Bansos di tingkat RW dan kelurahan atau desa. Warga juga bisa nikmati fitur lainnya, seperti fitur info penting, akses cepat berita terkini tentang Jawa Barat yang tersedia dari berbagai portal terpercaya, sampaikan aspirasi dengan mengikuti berbagai survei, ketahui informasi persyaratan administrasi hingga layanan kependudukan, cek pajak kendaraan dengan mudah dan praktis, serta nikmati kemudahan interaksi antar warga lewat fitur kegiatan RW. Proses digitalisasi juga dilakukan di desa-desa di Jawa Barat lewat program Desa Digital. Tak hanya penyediaan infrastruktur internet, pelatihan literasi digital juga diberikan bagi para kader desa untuk meningkatkan produktivitas dan kemandirian warga.
Ragam desa tematik sesuai dengan potensi desa terus dikembangkan dengan optimasi penggunaan internet lewat pemanfaatan Internet of Things. Kami juga berusaha menjawab kebutuhan akses data melalui ekosistem Data Jabar, portal terintegrasi untuk pengelolaan, transparansi, dan akses data bagi warga dan pemerintah Jawa Barat. Ekosistem data ini terdiri dari Open Data Jabar, portal transparansi data dan informasi publik, Satu Data Jabar, portal pengelolaan data yang digunakan oleh organisasi perangkat daerah di Jawa Barat untuk mendukung pengambilan kebijakan yang lebih terukur. Dan Satu Peta Jabar, portal data geospasial untuk mengelola dan berbagi pakai data antar organisasi perangkat daerah di Jawa Barat. Kolaborasi bantu kami hasilkan karya terbaik. Melalui penerapan sistem pentahelix, tujuan kami terasa semakin dekat dan lebih berarti. Jabar Digital Service untuk tata kelola pelayanan publik yang lebih baik. Oke, itu kalau di Jawa Barat khususnya kayak gitu ya. Kalau tadi misalkan di Estonia pakai X X-Road, kalau di Indonesia pakai konsepnya namanya Petrahelix tadi diambil. Oke, ini adalah contoh nyata kalau kalian pengen lebih tahu tentang penerapan e-government dan butuh cari data apapun itu, kalian bisa akses langsung atau search Jabar Digital Service. Di sana ada fitur utama atau aplikasi layanan yang mereka utamakan ini adalah Sapa Warga, kemudian ekosistem data Jawa Barat, Desa Digital, ini Picobar, kemarin cukup membantu untuk mengetahui daerah mana yang lagi COVID-nya tinggi atau enggak, dan terakhir ada Jabar Command Center, di mana kalau kalian tahu dalam gedung sate itu, di sana ada satu area kayak kokpit pesawat gitu kalau kalian lihat tuh. Nah, Jabar Digital Service sendiri itu mereka udah dapat banyak penghargaan loh sejak dari 2021, dari 2019 hingga kemarin di 2022 terakhir adalah dapat dari MNC Digital Innovation Award dan dari Gold Winner kategori aplikasi untuk Picobar. Ini kalian, bisa cek di websitenya sendiri, kalau nggak salah digital.jabar.go.id kalau pengen lebih tahunya. Kemudian tadi juga disampaikan di video beberapa fiturnya, ada Sapa Warga kalian bisa unduh di Play Store ataupun, di beberapa aplikasi. Kemudian ekosistem data kalau kalian pengen tahu di mana kalian harus berinvestasi misalkan di Jawa Barat, lebih cocoknya di mana datanya, itu bisa. Kemudian kalau misalnya mau lapor juga bisa langsung sini di Sapa Warga untuk pelaporan segala macam. Kalau tadi Clinton bilang 911, nah kalau kita kan lebih cocok pakai aplikasi, karena memang sudah terbentuk ke, warganya seperti itu. Nah, terakhir adalah, ini adalah contoh untuk penerapan e-government yang di Indonesia yang sedang dilakukan ya. Tapi secara umum kalau misalkan tadi penerapannya misalnya G2C itu Government Citizen itu adalah aplikasi e-government yang orientasi fungsinya itu untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Tadi sudah kita bahas beberapa contohnya. Kemudian G2B itu adalah untuk melayani kebutuhan dan kepentingan di kalangan para pebisnis. Kemudian kalau G2G adalah kebutuhan dari pemerintah daerah ke daerah lainnya. Tadi kan sudah ada data Satu Jabar, kemudian tadi ada pusat komando, koordinasi untuk COVID, jadi bisa saling berkoordinasi. Kemudian setelah berkembang segala macam ini, ada yang ingin saya sampaikan terakhir sebelum kita penutup adalah hambatan dari penerapan e-government Indonesia. Yang pertama adalah culture untuk, penerapan e-government itu belum ada, karena untuk urusan data sharing itu masih banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi ini. Hingga akhirnya kita tidak ada kepercayaan seperti yang tadi sampaikan untuk, pemerintah itu sendiri, misalnya KKN. Kemudian kultur ataupun kebiasaan untuk mendokumentasikan itu belum lazim. Jadi misalnya kesulitan besar itu adalah dengan kurangnya kebiasaan mendokumentasikan apapun, padahal kemampuan dokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 atau standar dari software engineering standar global gitu kan. Bahkan misalkan saya nggak tahu kebiasaan kalian ketika kalian ngumpulin apakah backupnya ada disimpan atau enggak untuk simpan 3, 4 tahun lalu ataupun data kalian semester 1 masih ada atau enggak. Itu salah satu, hal yang bisa kalian berkaca pada diri sendiri. Kemudian kurangnya SDM yang handal, tadi juga sudah dibahas ya, dan juga dijawab.
oleh kalian bahwa teknologi informasi ini merupakan bidang yang memang baru bagi kita, karena kita infrastrukturnya baru-baru saja terbangun dengan baik, hingga pemerintah itu jarang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. Makanya industri ini memang kekurangan salah satu, memang hal ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government itu sendiri. Oke, kalau kalian mau kerja di Bandung gitu, ataupun hal yang lainnya, e-government itu Jabar Digital Service termasuk yang sering membuka lowongan kerja per 6 bulan, karena 3 atau 6 bulan gitu. Karena mereka memang sedang mengembangkan untuk penerapan e-government ini. Yang terakhir adalah ini adalah slide sederhana dari intisari tentang perkembangan e-government di Indonesia dan juga eh, apa sih hambatan utamanya hingga kemarin sebelum pra-COVID ini. Penerapan yang paling hambatan yang paling kentara adalah yang pertama ini, distribusi sumber daya TIK yang timpang, kemudian belanja infrastruktur yang tidak terkendali karena memang ada beberapa penyimpangan, kemudian resiko keamanan, dan belum adanya sertifikasi hingga adanya interkoneksi yang rendah antar kita sebagai warga. Oke,